Walaupun gitu dia ya. penzina, Pezina. pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan Oh, disakiti, jangan diomelin. Biarin. jadi jangan disakiti, jangan diomelin gitu ya. Terus gimana itu konsepnya ya? Ya, ya tahu. Biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di kali ini kita akan membahas yaitu tentang doktrin-doktrin yang didengungkan oleh oknum Habib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini video lagi viral yaitu tentang Bang Haji Rhoma Irama. Itu di dalam podcastnya Bang Haji mengatakan bahwasanya ada seorang oknum Habib ya yang mengatakan bahwasanya apabila anak Habib itu seorang pemabuk, seorang ya orang yang bermaksiat, itu jangan dibenci, itu jangan dimarahin karena itu sudah pasti masuk surga. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Namun ini lebih lengkapnya saya akan tampilkan ya, yaitu video dari Bang Haji Rhoma Irama. Nah, teman-teman, sebelumnya ya, saya ingin bahas yaitu tentang terkait ya ceramah para Habib-Habib ini. Ya, ini kalau dikatakan oknum, namun banyak ya, ini gimana ya teman-teman ya? Karena apa? Ketika berceramah ya, Habib-Habib ini selalu bercerita, namun ceritanya itu tidak berlandaskan dengan kisah-kisah yang soheh. Jadi dalam arti itu kisahnya itu kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya dan tidak dimasuk di akal ya. Kalaupun itu kisah yang benar-benar ya misal seperti kisah para nabi, kisah para sahabat, memang kita tidak mengingkari yang namanya karomah ya. Karomah itu ada, namun karomah itu tidak bisa dipelajari karena karomah ini datang dari Allah ya. Tidak bisa kita pelajari. Nah, namun ya teman-teman, memang akhir-akhir ini banyak ceramah Habib-Habib yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah kisah-kisah khurafat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Bang Haji Rhoma Irama, yaitu tentang terkait video yang viral. Dan Bang Haji Rhoma Irama ini diserang 3 Habib ya. Kalau nggak salah Habib Rizik, Habib Bahar, dan Habib-Habib yang lain lah. Oke, mari kita simak videonya. Itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, Bermaksiat walaupun gitu dia ya. penzina, Pezina. pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin. Jadi jangan disakiti, jangan diomelin gitu ya. Terus gimana itu konsepnya ya? Kalau kita melihat ya ada seorang yang melakukan kemaksiatan, mereka ini berzina di depan mata kita, misal gitu ya teman-teman ya. Terus mencuri di depan mata kita. Kita tidak boleh menasihati karena anak Habib. Ya ini jelas keliru ya teman-teman. Jelas keliru ya. Coba kita lanjutkan. Aja. Biarin Dia aja. itu ahli surga. Dari peristiwa ahli surga. puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Dia mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Yang namanya zuriyah Nabi itu. Iya tahu. Biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan. Memang itu harus diluruskan. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama ya ketika beliau ini dulu ada di sebuah masjid. Ya kalau memang benar ya ini memang harus diluruskan ya. Karena Allah itu tidak memandang nasab. Namun Allah itu menilai seseorang hamba itu dengan apa? Yaitu dengan ketakwaan dan keimanan. Bukan karena nasab. Karena nasab itu tidak bisa menolong kita kelak kita di akhirat. Yang bisa menolong kita adalah yaitu amal perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia. Itulah yang akan menolong kita ya, bukan karena nasab. Bahkan Fatimah putri Nabi SAW itu tidak bisa ditolong oleh Rasulullah SAW ya, bapaknya. Apalagi ini yang sudah jauh, yaitu yang mengaku cucu Nabi SAW. Lalu kalau berbuat maksiat jangan ditegur, jangan jangan dimarahin gitu ya. Karena itu ahli surga. Ya tidak boleh begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan ya ini ada yang namanya Habib bertato gitu teman-teman ya. Ketika ditanya hukum tato malah tidak ngerti. Malah diundang untuk berceramah di tempat umum. Kan lucu ya teman-teman ya.
Kan sekarang ini akhir-akhir ini tuh banyak Habib-habib yang kelakuannya tuh aneh ya. Ini oknum, bukan semua, namun oknum ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Dan teman-teman, ini ada komentar dari Nong Ning Nong Nong gitu ya. Ning Nong ya. Nama akunnya Nong Ning Nong. Ini muhibbinnya kali ya. Bib, hukum tato itu gimana? Oh Jadi ya, followersnya ada yang nanya tuh, ada yang hukum nanya tato nih. gimana? Dijawab sama Habibnya ini ya. Wah, Tanya ahli hukum. Oh, iya, jadi orang yang ngaku Habib ini nggak nggak paham tentang ngerti hukum ya. tato. Dan parahnya lagi, ya walaupun nggak ngerti agama, hukum tato nggak paham, tetap diundang ceramah kemana-mana. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Astagfirullah ya. Coba ya teman-teman ya, bagaimana ini kalau ada seorang Habib yang mengaku cucu Nabi kemudian mengatakan bahwasanya ya merampok itu lebih afdol dibanding mengemis. Kan lucu ya teman-teman. Ya aneh ya, ini dapat hukum dari mana? Ketika ditanya hukum tato, ya tanya ahli hukum, tanya para ulama gitu ya lebih kurangnya. Ini malah diundang untuk berceramah, malah mengatakan perampok ini lebih afdol ya daripada mengemis ya. Ya Allah Akbar. Pekerjaan merampok tuh lebih afdol ya dibanding mengemis. Ini ya dua-duanya tidak bagus ya, apalagi merampok. Ini merampok sudah jelas-jelas ya mengambil hak orang lain, jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam. Tahu nggak, hukum merampok tuh kalau dalam Islam itu dipotong tangannya. Ini kok malah lebih baik daripada pengemis. Mari kita lanjutkan ya. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Coba tunjukkan satu dalil saja, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, yang mana Rasulullah SAW lebih meridoi merampok daripada mengemis. Ada? Nggak akan ketemu sampai kiamat, Tidak ada, kurang teman-teman. 2 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mengira di Indonesia itu yang Iya. ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lalu bergaya ala Yakuza ataupun bergaya layaknya seperti preman hanya Bahar Smith saja. Saya kira cuman Bahar Smith yang begitu, Iya. teman-teman. Ternyata enggak. Ada yang lebih parah lagi. Orang yang disebut-sebut sebagai cucu Nabi namanya dipanggil Habib Hani Habib bin Hani. Yahya As-Segaf. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi gayanya ala preman Ala yang badannya preman dipenuhi nih. dengan tato. Dan Preman tatonya pasar teman-teman ya. bisa lihat itu hampir satu badan, teman-teman. Dan itu dibanggakan dijadikan konten di akun TikToknya dia. Kalau kita lihat di akun TikToknya, memang dia itu sering spill tatonya atau dia itu sering pamerkan tatonya kepada followers-followersnya. Contohnya ini salah satu videonya. Di sini ada Oke. caption dengan tulisan jangan suka lihat ke belakang, cukup dilirik aja. Oke, ini konten dia ya. Widih, jedak-jeduk gitu ya. Udah bener-bener kayak berandalan ya kontennya. Gayanya kayak preman, tetap aja itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi kesalahan apapun terhadap orang itu, kalau Iya. orang itu ngaku sebagai cucu Nabi, kesalahan itu dianggap benar oleh muhibbin-muhibbinnya. Dan Iya. parahnya lagi, ya walaupun nggak ngerti agama, Agama, hukum ya. tato nggak paham, tetap diundang ceramah kemana-mana. Jadi memang kan doktrinnya mereka, satu Habib yang bodoh itu lebih Lebih- baik daripada 70 70 kiai yang kiai. alim katanya. Satu Habib, walaupun Iya. Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan. Ya Allah, kata Habib Bahar ya. Perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ini muridnya Habib Bahar ya teman-teman ya. Ya Allah. Ini ada nasihat ya buat bapak-bapak, ibu-ibu ya. Inilah contoh apabila bapak-bapak, ibu-ibu kalau memasukkan pondok ya ke Habib Bahar ya. Ini muridnya ini malah mengatakan bahwasanya Habib yang bodoh ya. Kalau kita belajar dengan Habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai alim ulama. Subhanallah ya teman-teman. Ini dari mana ini ya? Ini sungguh perkataan yang menyesatkan ya. Masa belajar dengan Habib yang bodoh? Jadi kalau ingin belajar dengan Habib yang bodoh, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengambil ilmu dari seorang yang bodoh? Kan logikanya ini, coba logikanya kemana? Ya, Habib yang bodoh itu lebih baik ya daripada 70 ulama atau kiai. Jadi belajar sama Habib yang bodoh itu bagaimana logikanya ya? Orang bodoh kok
kita ini malah belajar kepada orang bodoh ya? Maksudnya kita ini kok disuruh belajar kepada orang bodoh kan gitu ya? Subhanallah ya teman-teman. Dan ini jelas-jelas ya tidak benar ini dalam agama Islam itu tidak begitu ya. Kalau ingin belajar ya kepada kiai, alim ulama yang paham tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum-hukum. Ini malah ya ditanya tentang hukum bertato malah tidak tahu. Lalu kemudian diajak untuk berceramah. Subhanallah ya teman-teman. Maksudnya diundang untuk berceramah. Bagaimana ini? Dan disuruh untuk menyampaikan ceramah. Namun apa yang disampaikan malah ya Allah menyesatkan. Contoh menyesatkan yaitu apa coba ya. Jadi merampok itu ya, pekerjaan merampok itu lebih afdol dibanding mengemis. Coba, ini perkataan yang keluar dari siapa? Tidak ada satupun perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kita ini ya kalau ingin belajar ilmu agama jangan sampai salah, yaitu salah memilih guru ya. Misal seperti muridnya Habib Bahar ini ya. Ini salah memilih guru ya teman-teman ya. Yang disampaikan malah seperti itu ya. Dan itu harus berhati-hati buat bapak-bapak, ibu-ibu ketika ingin memasukkan pondok itu dilihat dulu bagaimana pondok itu mengajarkan apa ya. Kalau hasilnya seperti ini nanti kasihan ya kedepannya untuk anak-anak ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.